Di tengah banyaknya informasi yang beredar mengenai penghasilan pensiunan, ada satu hal yang perlu dipahami dengan sangat hati-hati. Tidak setiap kebijakan yang membahas kesejahteraan aparatur negara otomatis berarti ada perubahan langsung pada pembayaran pensiun. Inilah titik yang sering menimbulkan salah tafsir. Ketika sebuah peraturan mulai ramai dibicarakan, perhatian masyarakat segera tertuju pada kemungkinan kenaikan nominal, perubahan mekanisme pencairan, atau adanya keputusan baru yang dianggap sudah pasti berlaku. Padahal dalam urusan pensiun, yang paling menentukan bukan ramai atau tidaknya pembahasan, melainkan apakah sudah ada dasar hukum resmi yang secara jelas mengaturnya. Karena itu, persoalan ini tidak bisa dilihat sekilas, lalu disimpulkan sendiri. Jika penjelasannya terpotong, yang tertinggal justru bisa menjadi harapan yang terlalu cepat tumbuh atau kekhawatiran yang sebenarnya belum memiliki dasar. Bagi para pensiunan, persoalan seperti ini tentu bukan hal kecil. Yang dipertaruhkan bukan sekadar angka, melainkan kepastian penghasilan bulanan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan rumah tangga, biaya kesehatan, ketenangan hidup, dan rasa aman pada masa pensiun. Maka ketika muncul pembahasan mengenai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, wajar jika perhatian langsung mengarah pada pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah ini hanya sinyal kebijakan umum atau benar-benar berkaitan langsung dengan gaji pensiunan? Disinilah kehati-hatian menjadi sangat penting, sebab ada perbedaan besar antara pembahasan kebijakan, arah prioritas pemerintah, sinyal kesejahteraan aparatur, dan keputusan resmi yang sudah dapat dilaksanakan. Jika perbedaan ini tidak dipahami, masyarakat bisa menganggap bahwa sebuah pembahasan tentang aparatur aktif otomatis berlaku juga bagi pensiunan. Apakah memang demikian? Apakah semua pensiunan akan menerima penyesuaian? Apakah PT Taspen sudah menyalurkan berdasarkan aturan baru? Atau justru yang terjadi hanyalah salah tafsir atas isi kebijakan yang sebenarnya memiliki ruang lingkup berbeda? Semua pertanyaan itu perlu dijawab dengan tenang, bertahap, dan berdasarkan penjelasan yang utuh. Karena itulah pembahasan ini penting untuk diikuti sampai selesai. Nanti akan dijelaskan secara rinci bagaimana posisi Perpres Nomor 79 Tahun 2025, apa hubungannya dengan kesejahteraan aparatur negara, apakah ada kaitan langsung dengan gaji pensiunan, bagaimana peran PT Taspen dalam penyaluran dana, serta mengapa angka-angka yang beredar di masyarakat tidak boleh langsung dipahami sebagai nominal yang pasti diterima oleh semua pensiunan. Penjelasan mengenai keputusan resmi, dasar hukum, struktur penerimaan, dan batas antara harapan serta kepastian akan diuraikan dengan jelas agar tidak ada bagian penting yang terlewatkan. Belakangan ini memang ada satu topik yang ramai dibicarakan di banyak tempat, mulai dari media sosial, grup percakapan, sampai video-video informasi di internet. Topik tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang disebut-sebut berkaitan dengan kesejahteraan aparatur negara dan sering dikaitkan dengan isu kenaikan gaji pensiunan karena informasi ini beredar cukup luas. Sangat wajar jika banyak pensiunan menjadi penasaran. Tidak sedikit yang mulai bertanya-tanya apakah benar akan ada kenaikan penghasilan pensiun dalam waktu dekat, apakah benar pencairan melalui PT Taspen akan berubah, dan apakah benar nominal yang diterima pensiunan bisa mencapai 5 juta, 6 juta, bahkan sampai 8 juta seperti yang sering disebut dalam berbagai informasi. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tentu sangat bisa dipahami. Bagi banyak pensiunan, dana pensiun adalah sumber penghasilan utama setiap bulan. Dari dana itulah banyak kebutuhan dipenuhi, mulai dari kebutuhan pokok, biaya listrik, obat-obatan, keperluan rumah tangga, sampai kebutuhan kesehatan yang pada usia lanjut semakin penting untuk dijaga. Karena itu, setiap kabar yang berkaitan dengan kemungkinan kenaikan tentu langsung menarik perhatian. Namun di tengah derasnya informasi yang beredar, persoalan ini memang perlu disikapi dengan kepala dingin. Jangan sampai terlalu cepat percaya pada kabar yang belum tentu memiliki dasar hukum yang jelas. Tetapi di sisi lain, tidak tepat juga menutup diri terhadap kemungkinan adanya perubahan kebijakan dari pemerintah. Yang dibutuhkan adalah cara melihat persoalan ini secara jernih, tenang, dan berdasarkan aturan resmi. Untuk memahami persoalan ini, yang perlu dilihat terlebih dahulu adalah posisi Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang sering disebut-sebut tersebut. Apa sebenarnya isi kebijakan ini? Bagaimana hubungannya dengan gaji aparatur sipil negara yang masih aktif? Dan apakah benar kebijakan itu berkaitan langsung dengan gaji para pensiunan? Belakangan ini memang banyak narasi yang menyebut bahwa Perpres Nomor 79 Tahun 2025 menjadi tanda akan adanya kenaikan penghasilan bagi aparatur negara. Dari sinilah kemudian muncul kesan di masyarakat bahwa para pensiunan juga otomatis akan menerima kenaikan yang sama. Bahkan dalam beberapa informasi yang beredar, disebutkan seolah-olah pemerintah sudah menetapkan bahwa dalam periode tertentu para pensiunan akan menerima pencairan baru dengan nominal yang jauh lebih tinggi. Ada juga yang mengaitkan hal ini dengan PT Taspen sebagai lembaga yang menyalurkan dana pensiun.
Informasi seperti ini memang sangat cepat menyebar, apalagi jika disampaikan dengan judul yang menarik, angka yang besar, dan kalimat yang membangkitkan harapan. Dalam situasi seperti itu, tidak sedikit orang yang langsung bertanya, apakah benar akan ada pencairan baru, apakah nominalnya benar naik, apakah semua pensiunan akan menerima kenaikan, dan apakah dasar hukumnya memang sudah ada. Disinilah kehati-hatian perlu ditempatkan di depan, bukan di belakang. Ada satu hal penting yang harus dipahami sejak awal. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan gaji pensiun, tunjangan pensiun, atau mekanisme pencairan melalui taspen, pada dasarnya harus selalu merujuk pada regulasi resmi pemerintah. Artinya, jika memang ada perubahan nominal gaji pensiunan, maka perubahan itu harus tercantum jelas dalam aturan resmi. Jika aturan tersebut belum ada, maka pembayaran pensiun yang berjalan tetap mengacu pada aturan yang sebelumnya sudah berlaku. Prinsip ini sangat penting, sebab dalam banyak kasus masyarakat menerima informasi yang tidak utuh. Kadang hanya berupa potongan berita, kadang opini yang dikemas seperti kepastian, kadang juga sekadar asumsi yang berkembang di media sosial lalu dianggap sebagai kebenaran. Akibat dari informasi yang tidak utuh itu, muncul kesan seolah-olah setiap kebijakan yang membahas kesejahteraan aparatur negara otomatis berlaku juga bagi para pensiunan. Padahal dalam praktik kebijakan, hal seperti itu tidak selalu terjadi. Untuk itu, posisi Perpres nomor 79 tahun 2025 perlu dilihat secara lebih hati-hati. Peraturan Presiden ini memang menjadi salah satu kebijakan yang cukup sering dibahas karena di dalamnya terdapat arah kebijakan pemerintah terkait prioritas pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kinerja aparatur negara. Dari sisi substansi, peraturan seperti ini memang bisa memunculkan pembahasan tentang kesejahteraan aparatur. Namun perlu dilihat dengan saksama siapa yang dimaksud, untuk tujuan apa, dan pada ruang lingkup kebijakan yang mana. Dalam beberapa bagian yang dijelaskan, terdapat pembahasan mengenai peningkatan kesejahteraan bagi kelompok aparatur tertentu. Di antaranya sering disebut guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, anggota TNI, anggota Polri, serta pejabat negara yang memiliki peran langsung dalam pelayanan masyarakat. Dari sinilah kemudian muncul persepsi di masyarakat bahwa semua pihak yang pernah menjadi bagian dari aparatur negara, termasuk pensiunan, otomatis ikut masuk dalam kebijakan kenaikan tersebut. Persepsi seperti ini wajar muncul, tetapi tetap perlu diuji dengan logika kebijakan yang benar. Sebab jika dicermati lebih teliti, pembahasan peningkatan penghasilan dalam suatu regulasi seringkali lebih dahulu ditujukan kepada aparatur yang masih aktif bekerja. Tujuan utamanya biasanya untuk meningkatkan motivasi kerja, memperkuat pelayanan publik, serta mendukung reformasi birokrasi. Sementara itu, kelompok pensiunan pada umumnya memiliki jalur pengaturan tersendiri dalam kebijakan pemerintah. Artinya, meskipun pada masa lalu pernah ada kebijakan yang menaikkan gaji ASN aktif dan pensiunan secara bersamaan, hal itu tidak berarti setiap kebijakan kenaikan gaji aparatur ke depan pasti langsung berlaku juga bagi pensiunan tanpa adanya aturan tambahan yang secara khusus mengaturnya. Inilah bagian yang sering tidak diperhatikan ketika sebuah informasi beredar sangat cepat. Orang melihat adanya pembahasan tentang penghasilan aparatur, lalu langsung menyimpulkan bahwa seluruh kelompok, termasuk pensiunan, pasti menerima dampak yang sama. Padahal kebijakan publik berjalan melalui tahapan yang berbeda-beda, ada tahap pembahasan umum, ada tahap penetapan arah prioritas, ada tahap penyusunan teknis, dan ada tahap pengesahan aturan yang secara langsung bisa dilaksanakan. Jika sebuah peraturan belum secara tegas menyebut perubahan bagi pensiunan, maka belum tepat jika masyarakat menganggap bahwa pembayaran pensiun otomatis berubah. Disinilah pentingnya membedakan antara arah kebijakan dan keputusan pelaksanaan. Arah kebijakan bisa memberi sinyal, tetapi sinyal belum tentu berarti keputusan, dan keputusan belum bisa dianggap berlaku tanpa dasar hukum yang jelas. Kita tentu masih mengingat bahwa pada tahun 2024, pemerintah memang sempat memberikan kabar baik bagi aparatur negara. Saat itu, gaji ASN aktif mengalami kenaikan sebesar 8%, sedangkan gaji pensiunan mengalami kenaikan sebesar 12%. Kebijakan tersebut disambut dengan rasa syukur oleh banyak pihak. Setelah cukup lama tidak ada penyesuaian, akhirnya ada peningkatan yang cukup terasa bagi ASN aktif maupun pensiunan. Bagi para pensiunan, kenaikan tersebut tentu sangat membantu, terutama di tengah kondisi biaya hidup yang terus meningkat, mulai dari kebutuhan pokok, biaya kesehatan, transportasi, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Pengalaman itulah yang membuat banyak pensiunan sangat peka ketika mendengar adanya pembahasan kebijakan baru terkait kesejahteraan aparatur negara. Karena pengalaman itu pula, ketika muncul pembahasan tentang Perpres nomor 79 tahun 2025, banyak pensiunan berharap hal yang sama akan kembali terjadi.
Harapan tersebut sangat wajar. Banyak yang berpikir jika kesejahteraan ASN aktif kembali dibahas, mungkin pensiunan juga akan kembali mendapatkan penyesuaian. Apalagi bagi para pensiunan, tambahan sekecil apapun bisa sangat berarti untuk menjaga kestabilan kebutuhan hidup bulanan. Namun sampai dengan 18 Maret 2026, hal yang perlu dipahami adalah bahwa gaji pensiunan yang berlaku saat ini masih mengacu pada ketentuan resmi terakhir yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya, selama belum ada aturan baru yang secara resmi menetapkan kenaikan gaji pensiunan untuk periode berikutnya, maka pembayaran pensiun tetap berjalan berdasarkan ketentuan yang sudah ada. Disinilah kemudian peran PT Taspen sering menjadi bahan pertanyaan. Banyak yang bertanya apakah Taspen yang menentukan naik atau tidaknya gaji pensiunan. Jawabannya tidak. PT Taspen bukan pihak yang membuat kebijakan kenaikan gaji pensiunan. Taspen adalah lembaga yang mengelola program pensiun dan tabungan hari tua berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai kenaikan gaji pensiunan, maka Taspen akan menjalankan kebijakan tersebut dalam proses penyaluran dana pensiun. Namun jika belum ada kebijakan baru, maka Taspen tetap menyalurkan pembayaran sesuai aturan yang berlaku sebelumnya. Jadi Taspen menjalankan kebijakan, bukan membuat kebijakan. Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak keliru menempatkan tanggung jawab lembaga penyalur. Kesalahpahaman tentang peran Taspen sering muncul karena masyarakat melihat Taspen sebagai pihak yang langsung menyalurkan dana ke rekening pensiunan. Padahal fungsi penyaluran tidak sama dengan fungsi penetapan kebijakan. Jika suatu saat pemerintah menetapkan perubahan nominal pensiun, Taspen akan menyesuaikan proses administrasi dan penyalurannya sesuai aturan itu. Tetapi sebelum ada aturan baru, Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menaikkan atau mengubah nominal pembayaran hanya berdasarkan isu atau pembahasan yang ramai di masyarakat. Karena itu, setiap informasi yang mengaitkan perubahan nominal pensiun dengan Taspen tetap harus ditelusuri kembali dasar hukumnya. Selanjutnya, ada pertanyaan yang juga sangat sering muncul, yaitu bagaimana sebenarnya nominal gaji pensiunan. Dalam berbagai informasi yang beredar, sering disebut angka tertentu yang membuat banyak orang penasaran. Ada yang menyebut 5 juta, 6 juta, bahkan sampai 8 juta. Agar lebih jelas, perlu dibedakan antara gaji pokok pensiun dan total penerimaan pensiun. Gaji pokok adalah nominal dasar yang ditentukan berdasarkan golongan terakhir dan masa kerja. Sedangkan total penerimaan bisa berbeda karena dalam kondisi tertentu ada tambahan komponen lain. Jika dua hal ini tidak dibedakan, maka angka yang beredar akan sangat mudah disalahpahami. Secara umum, gambaran gaji pokok pensiun yang sering dijadikan acuan menunjukkan bahwa pensiunan golongan A menerima gaji pokok sekitar 100,9 juta sampai 2,2 juta per bulan. Pensiunan golongan 2 berada pada kisaran sekitar 2,8 juta sampai 3,2 juta. Pensiunan golongan terai berada pada kisaran sekitar 3,5 juta sampai 4 juta. Sedangkan pensiunan golongan IV berada pada kisaran sekitar 4,2 juta sampai 4,9 juta per bulan. Angka-angka ini adalah gambaran gaji pokok, namun total yang masuk ke rekening bisa berbeda karena adanya komponen tambahan seperti tunjangan pasangan, tunjangan anak, dan tunjangan pangan. Dalam beberapa kasus, jika seorang pensiunan berasal dari golongan tinggi dan memiliki komponen tunjangan tertentu, total penerimaan memang bisa mendekati atau bahkan melewati 5 juta. Tetapi di sini ada hal yang sangat penting untuk dipahami. Tidak semua pensiunan memiliki komponen tambahan yang sama, tidak semua berasal dari golongan yang sama, tidak semua memiliki masa kerja, struktur keluarga, dan komponen penerimaan yang identik. Itulah sebabnya informasi yang menyebut angka tertentu harus selalu dilihat secara proporsional. Jika ada satu orang pensiunan menerima nominal tertentu, belum tentu semua pensiunan lain menerima jumlah yang sama. Inilah mengapa angka-angka besar yang beredar sering menimbulkan salah persepsi. Bukan karena angkanya pasti salah, tetapi karena angka itu tidak selalu berlaku umum untuk seluruh pensiunan. Isu ini terus muncul karena ada harapan besar dari para pensiunan agar kesejahteraan mereka terus diperhatikan oleh pemerintah. Harapan ini sangat manusiawi. Setelah puluhan tahun mengabdi kepada negara, tentu para pensiunan berharap ada perhatian yang berkelanjutan. Apalagi pada usia lanjut, kebutuhan kesehatan menjadi semakin penting dan biaya hidup terus meningkat. Ada kebutuhan obat yang tidak bisa ditunda, ada pemeriksaan rutin yang perlu dijaga, ada kebutuhan rumah tangga yang tetap berjalan setiap bulan. Semua itu membuat isu pensiun bukan sekadar pembahasan administratif, tetapi menyangkut langsung kualitas hidup para pensiunan dan keluarganya. Namun justru karena persoalan ini sangat penting, masyarakat perlu membedakan dengan jelas antara harapan, wacana, sinyal kebijakan, dan keputusan resmi.
Harapan adalah sesuatu yang boleh dimiliki semua orang. Wacana adalah pembicaraan yang berkembang di masyarakat. Sinyal kebijakan adalah indikasi bahwa pemerintah mungkin memberi perhatian pada suatu bidang, sedangkan keputusan resmi adalah sesuatu yang sudah tertuang dalam aturan yang sah. Selama keputusan resmi tersebut belum ada, maka informasi yang beredar belum bisa dianggap sebagai kepastian. Cara berpikir seperti ini bukan untuk mematahkan harapan, melainkan untuk menjaga agar harapan tetap berdiri di atas dasar yang kuat. Sikap seperti inilah yang paling aman agar masyarakat tidak mudah terombang-ambing oleh kabar yang belum tentu akurat. Bukan berarti tidak mungkin akan ada kebijakan baru bagi pensiunan pada masa mendatang. Hal itu sangat mungkin terjadi jika pemerintah memang menilai bahwa peningkatan kesejahteraan pensiunan perlu menjadi bagian dari kebijakan yang lebih luas, maka kebijakan tersebut bisa saja muncul. Tetapi jika itu benar-benar terjadi, pasti akan diumumkan secara resmi, dijelaskan dasar hukumnya, dan dilaksanakan oleh lembaga terkait seperti Taspen sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan kata lain, kepastian bagi pensiunan seharusnya tidak bergantung pada rumor, melainkan pada pengumuman resmi dari pemerintah. Karena itu, jika menerima informasi tentang kenaikan gaji pensiunan, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam cara memahaminya. Pertama, periksa apakah ada dasar aturan resmi yang disebutkan dengan jelas. Kedua, pastikan apakah aturan tersebut memang membahas pensiunan secara spesifik atau hanya membahas ASN aktif. Ketiga, pahami apakah angka yang disebut adalah gaji pokok atau total penerimaan. Keempat, ingat bahwa nominal yang diterima setiap pensiunan bisa berbeda. Kelima, jangan langsung menganggap semua informasi yang ramai dibicarakan pasti sudah berlaku. Dengan cara berpikir seperti ini, ketenangan bisa tetap terjaga dan para pensiunan tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum tentu memiliki dasar yang kuat. Pendekatan yang tenang seperti ini juga penting agar masyarakat tidak terburu-buru menyusun harapan keuangan berdasarkan informasi yang belum pasti. Dalam banyak keadaan, kesalahpahaman mengenai perubahan pensiun dapat berdampak langsung pada perencanaan rumah tangga. Ada yang mulai menghitung kebutuhan bulan berikutnya berdasarkan angka yang beredar. Ada yang berasumsi bahwa pencairan akan berubah pada waktu tertentu. Ada pula yang mulai menunggu penyaluran baru, padahal regulasinya belum ada. Karena itu, penjelasan resmi selalu harus ditempatkan di atas spekulasi. Kepastian keuangan pensiunan membutuhkan informasi yang benar-benar sah, bukan sekadar ramai dibicarakan. Pada akhirnya, pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat, termasuk para pensiunan yang telah lama mengabdi kepada negara. Para pensiunan adalah bagian penting dari sejarah pelayanan publik di Indonesia. Ada guru yang puluhan tahun mendidik generasi bangsa, ada pegawai administrasi yang menjalankan roda pemerintahan, ada tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, ada anggota TNI dan Polri yang menjaga keamanan negara. Semua bentuk pengabdian tersebut adalah kontribusi besar yang tidak bisa dinilai hanya dengan angka. Karena itu, harapan agar kesejahteraan pensiunan terus diperhatikan adalah harapan yang sangat wajar dan patut dihormati. Namun perlu juga dipahami secara realistis bahwa setiap kebijakan pemerintah selalu berkaitan dengan perhitungan anggaran negara, prioritas pembangunan, serta kondisi ekonomi nasional. Kenaikan gaji, penyesuaian pensiun, atau kebijakan kesejahteraan lainnya biasanya melalui proses yang panjang sebelum akhirnya diputuskan secara resmi. Ada tahap pembahasan, ada penyesuaian anggaran, ada pertimbangan kebijakan, ada sinkronisasi antar aturan, dan ada mekanisme hukum yang harus dilalui sampai keputusan itu benar-benar sah dan bisa dilaksanakan. Karena itu, tidak setiap sinyal kebijakan bisa langsung dibaca sebagai keputusan final. Itulah sebabnya ketika muncul kabar yang menghubungkan Perpres nomor 79 tahun 2025 dengan kemungkinan kenaikan gaji pensiunan, sikap yang paling tepat bukan langsung menolak, tetapi juga bukan langsung meyakini. Sikap yang lebih aman adalah menunggu kejelasan dasar hukum yang benar-benar menyebutkan pensiunan secara spesifik. Selama hal itu belum ada, maka pembayaran pensiun tetap berjalan sebagaimana ketentuan resmi terakhir yang berlaku. Sikap seperti ini penting untuk menjaga harapan tetap rasional dan tidak berubah menjadi kekecewaan akibat informasi yang terlalu cepat dipercaya. Kehati-hatian seperti ini justru merupakan bentuk perlindungan terhadap diri sendiri dalam menghadapi arus informasi yang semakin cepat.
Maka jika disimpulkan secara tenang, Perpres nomor 79 tahun 2025 memang ramai dibahas karena memuat arah kebijakan pemerintah terkait penguatan kinerja aparatur negara, prioritas pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan kelompok aparatur tertentu. Namun pembahasan tersebut tidak otomatis berarti semua pensiunan langsung termasuk dalam kebijakan kenaikan penghasilan. Pensiunan memiliki jalur pengaturan tersendiri. Karena itu, selama belum ada aturan baru yang secara tegas mengatur kenaikan gaji pensiunan, maka pembayaran yang berjalan tetap mengacu pada ketentuan resmi yang sudah berlaku sebelumnya. Demikian pula dengan angka-angka yang sering beredar seperti 5 juta, 6 juta, atau 8 juta. Angka-angka itu tidak bisa langsung dipahami sebagai nominal yang pasti diterima seluruh pensiunan. Yang harus dibedakan adalah gaji pokok dan total penerimaan. Gaji pokok ditentukan oleh golongan terakhir dan masa kerja, sedangkan total penerimaan dapat dipengaruhi oleh tunjangan pasangan, tunjangan anak, dan tunjangan pangan. Karena struktur penerimaan setiap pensiunan tidak sama, maka nominal akhir yang diterima pun bisa berbeda. Dengan memahami perbedaan ini, masyarakat dapat melihat informasi dengan lebih proporsional dan tidak mudah terbawa pada kesimpulan yang terlalu cepat. Peran PT Taspen juga perlu dipahami dengan benar. Taspen bukan lembaga yang menetapkan naik atau turunnya gaji pensiunan. Taspen adalah pelaksana penyaluran berdasarkan kebijakan pemerintah. Jika ada aturan baru, Taspen akan melaksanakan. Jika belum ada aturan baru, Taspen tetap menyalurkan sesuai ketentuan lama. Pemahaman ini penting agar tidak timbul anggapan seolah-olah perubahan nominal pensiun bisa diputuskan oleh lembaga penyalur, padahal sumber keputusan tetap berasal dari regulasi resmi pemerintah. Jadi sambil menunggu perkembangan kebijakan ke depan, yang paling penting adalah tetap mendapatkan informasi dari sumber yang jelas dan resmi. Dengan begitu, suasana hati tetap tenang, penilaian tetap jernih, dan harapan tetap ditempatkan pada dasar yang kuat. Para pensiunan memang layak mendapat perhatian yang berkelanjutan dari negara, tetapi kepastian tentang penghasilan, penyesuaian nominal, dan perubahan mekanisme pencairan harus selalu dibaca melalui aturan yang sah, bukan melalui rumor yang belum tentu benar. Dengan sikap seperti itu, para pensiunan di Indonesia dapat tetap tenang, tetap waspada, dan tetap berharap yang terbaik dengan cara yang lebih aman, lebih cermat, dan lebih bermartabat.